Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Semu 12 MIPA 2 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Muhammad Iqbal pada hari ini, Senin 15 November 2021. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, di kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Semu 12 MIPA 2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan atas nama terdakwa Muhammad Iqbal dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilahkan untuk masuk ke ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Muhammad Iqbal, tempat lahir atau umur 27 Januari 2003, umur 18 tahun. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Gerong, agama Islam, pekerjaan pelajar. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya Yang Mulia, saya siap mengikuti jalannya persidangan ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya Yang Mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari Lembaga Bantuan Hukum Gemilang, yaitu Saudara Ananda Putri Maura. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima salinannya? Sudah siap, Majelis Hakim terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baiklah, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Muhammad Iqbal. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pembunuhan. Pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya Yang Mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan sebuah eksepsi. Baik, silakan dibacakan eksepsinya. Saya sebagai penasihat hukum Muhammad Iqbal akan membacakan pasal pembelaan yaitu pasal 49 ayat 1 KUHP. Siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan
lain tidak dipidana. Sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil berkas di samping pemeriksaan umumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 1 orang saksi Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Dengan saksi atas nama Rafli Indra Laksmana yang dimana saksi merupakan saksi pelaku Yang Mulia. Saksi atas nama Rafli Indra Laksmana dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Rafli Indra Laksmana, tempat tanggal lahir Tangerang, 23 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam, alamat Cirebon, pekerjaan pelajar bangsa Indonesia. Siap. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap Yang Mulia. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan Yang Mulia. Silakan dibacakan. Pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada JPU akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada tuntutan kami Majelis Hakim.
Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan duplik. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang? Sudah siap Yang Mulia. Hasil keputusan sidang pasal 49 ayat 1 menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana tetapi divonis pidana pembinaan selama 1 tahun. Baik, demikian putusan majelis hakim diberitahukan kepada JPU dan pihak terdakwa. Apabila keberatan dalam keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 49 dengan terdakwa Muhammad Iqbal dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Putusan nomor 49 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Semu 12 MIPA 2 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Muhammad Iqbal, tempat tanggal lahir Tangerang 27 Januari 2003, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Gerong, pendidikan sekolah menengah atas, pekerjaan pelajar. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu 12 MIPA 2 memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan bukti dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur yaitu barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum telah terbukti, terhadap diri sendiri maupun orang lain telah terbukti, terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak tindak pidana sebagaimana melanggar pasal 338 tentang pembunuhan. Menyatakan bahwa Muhammad Iqbal yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas tidak secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Iqbal oleh karena itu dengan tindak pidana pembunuhan selama 1 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah, menetapkan barang bukti berupa pisau. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 15 November 2021 oleh kami Nabila Dwi Novianti sebagai Ketua Majelis Hakim, Jihan Oktaviani dan Muhammad Rizik masing-masing sebagai Hakim anggota 1 dan anggota 2 pada Pengadilan Semu 12 MIPA 2. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Sri Wulandari sebagai panitera. Pengadilan Semu 12 MIPA 2 disertai dihadiri juga oleh 12 MIPA 2 dan Suryani sebagai jaksa penuntut umum serta Muhammad Iqbal dan Ananda Putri Imelda sebagai penasihat hukum terdakwa pada Pengadilan Semu 12 MIPA 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.